Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai. ID Instagramnya Aeroplanino. Sehari-hari itu kegiatan saya nggak full motret juga, cuman ngurusin beberapa pekerjaan adalah. Tapi basicnya memang saya di fotografi itu belajar jurnalistik dan fotografi yang lain. Nama Instagramnya sendiri itu ceritanya lumayan panjang sih. Jadi itu dalam bahasa Italia, aeroplanino itu artinya pesawat kecil. Jadi dulu ada pemain sepak bola dari Serie A Liga Italia, namanya Montella. Selebrasi Montella itu dijuluki aeroplanino, pesawat kecil. Filosofinya sederhana sih, karena itu pesawat kan bisa kemana-mana. Jadi harapannya dengan nama itu di Instagram saya juga bisa kemana-mana, dan ya emang itu betul terjadi selama, karena Instagram saya bisa punya banyak teman di mana-mana. Foto-foto di Instagram itu sebenarnya saya ngikutin di era 2013-14 itu kan, saya ngikutin gaya orang-orang main di Instagram kan. Karena zaman itu fotografer konvensional, jurnalis itu nggak ada yang, jarang banget ada yang main di Instagram, karena ngeliat gayanya aja emang udah beda. Saya masuk ke Instagram tuh ngikutin gaya Instagram, walaupun latar belakang saya ada di fotografi yang berbeda. Dan sangat menarik ketika masuk di Instagram. Oh, kita bisa sedekat dan berbagi pengalaman karena ketemu sama orang yang suka dengan jenis foto yang sama, dan akhirnya punya sudut pandang yang baru lagi tentang foto di Instagram itu harus seperti ini, harus gini. Ya, akhirnya saya juga belajar banyak dari teman-teman di Instagram. Kalau di YouTube biasanya sih emang banyak yang nanya apa sih definisi street fotografi. Nah, ini bagi saya orang-orang itu punya definisi masing-masing kan, dan kita tidak bisa batasi definisi orang-orang tentang street fotografi. Ada yang bilang fotonya harus candid lah, ada yang bilang fotonya harus di jalanan, ada yang bilang segala macam lah, sampai teknis pakai lensa tertentu. Kalau bagi saya sih street photography itu paling jelas adalah jenis pendekatan yang paling beresiko, karena pendekatan dari street photography itu sangat dekat, rawan. Di beberapa negara juga motret street photography bahkan dilarang kan. Kalau dikasih kesimpulan, malah yang bikin saya memotret street photography itu bukan karena definisi, tapi karena ada apa sih di jalanan, kenapa orang-orang mau memotret street photography. Karena di jalanan itu ada banyak sekali hal-hal yang kita bisa tangkap dan resapi dengan membuat satu visual yang punya estetika untuk kasih tahu orang lain bahwa begini loh emosi di jalanan itu seperti ini. Ada emosi orang-orang. Kalau kita memotret manusia di street photography, ada emosi tempat. Kalau kita memotret hanya sebuah tempat, ada banyak. Jadi bukan sebuah definisi sih, itu berangkat dari pertanyaan ada apa sih di jalanan, kenapa sih kita mau memotret street photography.
Tapi ada beberapa foto yang cuman bisa didapatkan itu pakai HP, itu biasanya dalam situasi yang genting dan situasi yang saat itu memang kita ngedekatin subjek orang yang kita foto itu, mereka lebih nyaman kalau kita cuma pegang handphone. Dan ada banyak foto-foto juga yang foto-foto yang kalau di internasional yang juara-juara lomba dan lain-lain itu banyak yang pakai HP, karena ya alasannya sama, dia bisa mendekati subjek itu lebih dekat dengan handphone. Karena kalau kita ngangkat kamera, orang sudah keburu merasa tidak nyaman. Dan karena posisi kita sebagai si pemotret dan orang yang kita potret itu kalau bisa kita lebih di bawah dari mereka atau seimbang, karena nggak bisa itu kita sebagai seorang fotografer lebih superior dibanding orang yang kita foto. Kalau fotografer street atau yang biasa memotret street, sebenarnya banyak banget. Kalau kayak di luar negeri itu orang-orang kalau bilang, atau teman-teman saya yang tahu saya itu selalu bilang saya selalu mau seperti jadi seorang Alex Webb, karena apa saja saya lihatnya sebagai geometri. Alex Webb kan itu yang mempopulerkan geometri kan di street photography. Terus ada nama-nama seperti Jonathan Henry, ada Mark Stewart, ada siapa lagi, ada banyak sekarang. Ada juga dari India yang suka main surrealism, namanya Vinen. Terus ada banyak, ada Pong dari Thailand juga suka main surrealism. Dan ada banyak. Kalau di Indonesia ya geng-gengan street fotografi di Indonesia kayak Om Chris, ada di Makassar ada Type Chaida, ada di Sudirman, dan ada banyak lagi. Fotografi atau bagaimana kita memulainya. Awalnya saya memulai fotografi itu karena emang saya harus mendokumentasikan sesuatu, dan setelah itu saya paham bahwa tujuan berfotografi itu emang tujuannya buat mendokumentasikan sesuatu. Dan lama setelah saya terjun ke industrinya dan mikir ada hal lain yang saya dapat dari fotografi, dan saya mikir kalau ini sesuatu yang memang saya harus seriusi, saya harus pelajarin, karena fotografi bikin hidup saya jauh lebih baik. Yang dulunya saya kurang sekali membangun komunikasi sama orang karena fotografi, apalagi di street fotografi ya. Saya biasa datang ke satu tempat itu biasa jalan-jalan dulu sehari 2 hari, melihat situasi, dan baru di hari ketiga saya ngeluarin kamera, motret. Di beberapa daerah saya ngelakuin itu, di Aceh dan lain-lain. Jangan sampai kamera yang bikin kita punya batasan dengan orang-orang yang kita datangi di suatu tempat. Kalau misalkan tujuan kita untuk memotret, ya kenalilah dulu orangnya. Dan satu lagi, ketika kita emang mau serius di bidang fotografi, ya belajarlah dari awal, belajarlah dasarnya, belajarlah teknisnya, segitiga exposure. Jangan selalu mau diremehkan karena mungkin merasa sudah punya referensi foto dan orang-orang sudah pernah bilang fotonya bagus. Nah itu, jangan pernah merasa puas sih. Fotografi itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang. Ketika kamera memproduksi teknologi canggih, tugas kita tinggal memikirkan bagaimana isi fotonya sendiri. Gak usah lagi ribet dengan teknis, tapi dengan satu syarat, kita belajar dasarnya itu memang harus betul-betul menguasain, karena dasar itu yang bikin kita bisa menciptakan foto yang
bagus. Ide konsep foto itu dibangun dengan dasar fotografis yang kuat. Jadi dari situ kita bisa mau bikin foto apapun kalau tahu dasarnya. Mau bikin fotonya gelap, terang, kita harus memiliki speed dan ISO. Mau bikin foto tajam, blur, kita harus memiliki pragma. Dan itu akan berguna sekali ketika kita punya, ketika kita lagi bangun konsep memotret. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai atau sudah memulai dan sedang mengendorkan berfotografinya, jangan putus semangat. Teruslah mencari referensi, teruslah belajar. Sekarang platform belajar ada banyak, kalian bisa dengar diskusi di podcast, nonton di YouTube, baca artikel, PDF fotografi itu ada di mana-mana. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian merasa fotografi bikin kalian lebih baik, ya teruskan, karena fotografi itu emang hal-hal positif. Oke.